Shalom pemirsa Jurnal TV dimanapun berada. Kita ketemu hari ini dalam acara Sore Jumat. Perkenalkan, nama saya Robert Betabun. Saya melayani di GBI Rock Palangkaraya. Pada sore hari ini saya akan sharing firman Tuhan dan saya beri judul Kasih yang Sempurna Melenyapkan Ketakutan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hari ini karena ini adalah hari yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Dalam situasi seperti ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Kami berdoa bukan oleh kuat dan gagah perkasa hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi biar Roh Kudus yang menaruh firman dalam mulutku, dalam hatiku, dan biar itu firman iman yang hamba beritakan. Aku berdoa juga untuk jemaat-Mu, untuk pemirsa yang menonton acara ini. Tuhan memberkati mereka, biar mereka memperoleh hikmat dan wahyu dari firman yang mereka baca, sehingga mereka memperoleh hikmat, mereka memperoleh kasih yang sempurna yang dapat melenyapkan ketakutan dalam setiap situasi yang mereka hadapi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, mari saya ajak pemirsa sama-sama kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, kita akan baca ayat yang ke-16 sampai dengan yang ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai 18 saya akan bacakan untuk kita semua. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat yang ke-18 dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Ya. Baik pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada, ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada saat ini tentang kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya. Yang pertama adalah kata kasih. Kata kasih itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu agape, yang berarti cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, atau cinta tanpa batas, atau cinta tanpa syarat. Ya, jadi ini adalah kata kasih itu berasal dari kata agape, dari bahasa Yunani. Jadi kasih yang ditekankan di sini adalah bukan kasih phileo atau kasih persaudaraan, atau kasih eros atau kasih hasrat ya seksual, bukan itu, tapi kata yang dipakai adalah kata agape. Kemudian hal kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang takut, karena tadi judul dari firman Tuhan yang ingin saya sampaikan adalah kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Ya, kata takut itu berasal juga dari bahasa Yunani phobos. Dari kata phobos ini kemudian muncul kata yang namanya fobia, ya, rasa takut yang berlebihan. Kata phobos ini mempunyai arti rasa takut atau melarikan diri atau mengerikan. Ya. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya, kita bisa memiliki kasih yang sempurna untuk bisa melenyapkan ketakutan. Saya percaya bahwa ketakutan menjadi bagian dalam diri setiap orang. Ya. Setiap orang pasti punya rasa ketakutan. Ya. Saya mempelajari tentang fobia. Ya. Berbagai macam orang memiliki rasa ketakutan terhadap ketinggian, rasa ketakutan terhadap hewan, rasa ketakutan terhadap sesama, apa saja bisa muncul dari hubungan-hubungan yang mereka jalin dalam kehidupan mereka. Baik, supaya saudara dan saya kita bisa memiliki kasih yang sempurna. Hal yang pertama, yaitu kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16a, ya. Di situ dikatakan bahwa kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Jadi poin yang pertama supaya saudara dan saya memiliki kasih yang sempurna yang dapat melenyapkan rasa takut atau ketakutan adalah mengenal dan percaya akan kasih Allah. Mungkin saudara berkata bahwa bagaimana saya bisa mengenal? Ya, Bapak Ibu saudara-saudara,
firman ini ditulis oleh Yohanes bukan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Sebenarnya kalau kita baca di sini, karena dia tekankan di sini bahwa kamu telah mengenal ya kasih Allah. Kamu telah menerima kasih Allah itu. Oleh karena itu, firman ini disampaikan kepada orang-orang yang sebenarnya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Jadi, bagaimana supaya kita mengenal Kristus? Ya, kita mengenal Kristus melalui firman-Nya. Ya, kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan, Bapak Ibu akan mengenal siapa itu Kristus. Saya kasih contoh atau satu ilustrasi. Yang paling mengenal saya percaya bahwa pemirsa Jurnal TV yang menonton acara ini, mungkin saudara tidak mengenal. Mungkin saudara bertanya, siapa itu Pak Robert? Ya, kenapa? Karena saudara mungkin baru melihat saya pada saat ini. Tapi istri saya adalah orang yang paling dekat dengan saya. Dia tahu apa yang saya lakukan setiap hari. Kalau saya bangun pagi apa yang saya lakukan, siang hari apa yang saya lakukan, malam hari dia pun tahu apa yang saya lakukan. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita ingin mengenal Tuhan, kita ingin tahu siapa Tuhan dalam kehidupan kita, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita baca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan, kita akan belajar hal-hal yang sudah dilakukan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Satu ayat yang ingin saya sampaikan kepada kita, yaitu dalam Yohanes 3 ayat 16, di situ dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini merupakan bukti dari kasih Allah yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Mungkin saudara juga bertanya, bagaimana Pak dengan orang-orang yang mungkin mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Di dalam Roma dikatakan bahwa Allah yang satu itu bukan hanya Allah untuk orang Yahudi, untuk orang Yunani, atau untuk satu suku atau satu bangsa, bukan. Tapi Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus itu adalah Allah untuk semua orang yang percaya kepada Dia. Ya. Jadi bagaimana kalau orang-orang itu tidak percaya kepada Dia? Ya melalui pemberitaan firman Tuhan. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan penuh kasih kepada mereka, sehingga waktu mereka menerima firman Tuhan, mereka juga menjadi orang-orang yang akan mengenal Kristus. Ya. Jadi hal pertama yang harus kita tahu, yang harus kita terima supaya kita bisa mempunyai kasih yang sempurna adalah mengenal dan percaya. Nah, kata mengenal ini ya, itu berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu genosko. Ya. Genosko itu artinya mengetahui, memahami dalam arti kita mengenal. Ya. Tadi sudah saya kasih contoh, misalnya bahwa yang lebih mengenal saya yaitu istri saya, ya, bukan orang lain. Ya. Karena istri saya tidur bersama-sama dengan saya, makan bersama-sama dengan saya, setiap hari kita ketemu. Ya, itu kata genosko yang artinya mengenal. Apakah kita mengenal Tuhan yang kita sembah? Apakah kita percaya kepada Tuhan yang kita sembah? Ada satu ilustrasi tentang percaya, ya. Mungkin sebelum saya sampaikan ilustrasi, kata percaya itu berasal dari kata Yunani juga, pisteo. Pisteo itu artinya memiliki iman kepada seseorang. Tentunya kalau kita sebagai orang Kristen, ya, kita mempunyai iman kepada Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, yang telah mati di atas kayu salib untuk menanggung setiap dosa umat manusia. Dan kata pisteo juga mempunyai arti mempercayakan atau komitmen, menaruh percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi ilustrasinya seperti gini Bapak Ibu. Ada seorang akrobat yang bisa berjalan di atas tali. Taruhlah tinggi tali itu ya dipasang sekitar mungkin 10 meter dan panjang tali itu mungkin sekitar ada 15 meter. Dan kemudian seorang akrobat ini dia berkata kepada orang-orang yang melihat dia dan kemudian menonton, dan dia bertanya, apakah saudara-saudara percaya bahwa saya dapat berjalan di atas tali ini? Dan mereka berkata bahwa saya percaya, kami percaya, dan mereka memberikan tepuk tangan kepada akrobat itu, dan akrobat itu dia kemudian mulai berjalan di atas tali itu setinggi 10 meter ya, dan mungkin sejauh kurang lebih 15 meter. Dan dia berjalan bolak-balik, dan kemudian dia bertanya lagi kepada pemirsa atau kepada penonton yang ada pada waktu itu, apakah saudara percaya bahwa kalau
Saya menaruh saudara di atas pundak saya dapat berjalan di atas tali ini. Dan mereka berkata bahwa saya percaya, kami percaya. Dan kemudian dia berkata, kalau saudara percaya, siapa yang mau saya gendong untuk berjalan di atas tali ini? Tapi semua orang kemudian berdiam. Tidak ada seorang pun yang berani untuk naik ke pundak akrobat itu dan berjalan di atas tali. Kemudian datang seorang anak kecil yang kemudian naik di atas pundak akrobat itu dan berjalan, membawa anak itu berjalan di atas tali sejauh 15 meter dan kemudian kembali lagi tanpa jatuh. Ya, itu menunjukkan bahwa anak itu dia percaya kepada akrobat itu. Sebenarnya siapa sih anak kecil itu yang berani naik ke atas pundak akrobat itu? Dia adalah anak dari akrobat itu sendiri. Kenapa? Karena dia sudah melihat, dia sudah mengalami sendiri bagaimana bapaknya berjalan setiap hari, berlatih di atas tali itu dan tanpa mengalami yang namanya jatuh dari tali itu. Ya. Jadi saudara, kadang-kadang ketakutan itu membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Alkitab di sini berkata bahwa jangan takut, ya, karena ketakutan itu berarti kita tidak mempunyai kasih yang sempurna. Kalau kita percaya kepada Allah yang menjaga kita, memelihara kita, bahkan dia memberikan nyawanya untuk mati di atas kayu salib, itu menunjukkan bahwa kasih Allah begitu besar dalam kehidupan saudara dan saya. Kemudian kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13, dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kalau pemirsa ingin mengenal Tuhan, ya, kita harus baca firman Tuhan. Apa sih yang sudah dilakukan oleh Allah dalam hidup saudara dan saya? Bahwa dia sampai memberikan nyawanya kepada kita. Mungkin saudara berpikir, masa Allah mau datang ke dalam dunia dan mati bagi kita? Bukankah dia Allah yang penuh kuasa? Dia sanggup berfirman dan kemudian mengubah kita. Allah sebenarnya tidak seperti itu. Cara Allah berbeda dari cara kita manusia. Cara berpikir Allah berbeda dari cara kita berpikir. Allah tidak mempunyai keinginan untuk kemudian membuat manusia untuk melakukan kehendaknya dengan kemudian dia mengendalikan atau mengontrol manusia. Tidak. Tapi Allah memberikan kebebasan yang dinamakan dengan free will, kehendak bebas kepada kita. Mungkin pemirsa bisa ingat bagi Bapak Ibu yang pernah baca dalam Kejadian, bagaimana waktu Tuhan memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa. Tuhan katakan bahwa semua buah dalam pohon ini, dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Dan apa yang terjadi? Iblis kemudian masuk ke dalam Taman Eden dan kemudian berbicara kepada Hawa. Dia berkata bahwa bukankah Allah berkata semua buah dalam pohon ini tidak boleh kamu makan? Tapi Hawa kemudian berkata tidak. Semua buah dalam taman ini boleh kami makan. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Adam kemudian mengambil itu, dia memakannya dan kemudian dia memberikan juga kepada Hawa. Disitulah kemudian mereka jatuh karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini.